Selamat pagi pemirsa, Cosmic News kembali hadir dan menjumpai Anda dengan informasi update, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Ahmad Syafiqul Mukasim, inilah selengkapnya. Dikabarkan pada tanggal 20 Oktober 2025, mahasiswa Universitas Airlangga kelas PDP 78 kelompok 9 melakukan observasi langsung ke kawasan wisata religi Sunan Ampel. Kira-kira bagaimana keseruannya? Saksikan video dokumentasi berikut ini. Perjalanan kami dimulai dari kompleks makam Sunan Ampel, salah satu tempat yang tak pernah sepi dari para peziarah. Di sini bukan hanya ruang untuk berdoa, tapi juga tempat untuk belajar sejarah dan mengenal lebih dekat perjuangan Sunan Ampel dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa. Masuk kawasan makam, kami disambut oleh Gapura Paneksen yang menjadi simbol syahadat, dan di dalam makam kita bisa melihat banyak pengunjung yang sedang melakukan ziarah wali. Mereka melantunkan doa-doa yang dipercaya bisa menjadi pengingat akan kematian. Tak jauh dari sana, kami menemukan sebuah gentong besar berisi air dari sumur peninggalan Sunan Ampel. Banyak peziarah percaya bahwa air ini membawa keberkahan. Terdengar suara beduk dan lantunan azan. Ini artinya sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, para jamaah bisa mengambil wudhu di tempat wudhu area Masjid Sunan Ampel. Saat memasuki halaman Masjid Sunan Ampel, suasana langsung terasa berbeda. Perpaduan nuansa Majapahit dengan arsitektur Islam menghadirkan suasana yang sangat bermakna. Menara silindernya menjadi penghubung antara bumi dan langit, di mana itu tempat azan dikumandangkan. Atap limasan 3 tingkat melambangkan perjalanan ruh menuju iman yang lebih matang. Semua detailnya menunjukkan akulturasi budaya Hindu Jawa dan Islam yang berpadu dengan sangat indah. Di ruang dalam, berdirilah 16 tiang kayu jati yang disusun dengan teknik tumpang sari. Struktur ini tidak hanya kuat, tetapi juga penuh simbol tentang kokohnya iman yang menopang kehidupan umat Islam. Selain itu, tiang tersebut berukuran 17 meter, yang artinya ada 17 rakaat sholat wajib. Ruangannya luas dan tenang, memberi keteduhan bagi siapapun yang datang beribadah. Dalam perjalanan, kami berkesempatan mewawancarai beberapa tokoh. Kan Bapak otomatis tahu nih, kalau di masjid ini tuh adanya akulturasi antara budaya Hindu, perpaduan. Sejak dulu. Nah, menurut Bapak, apakah ada nilai penting penggabungan itu? Soalnya ada nilai itu, karena ada maksudnya gak Islam silaturahmi, toleransi, bisa mereka ragam, dan karena kan tidak sekarang Islam itu kalau orang sini banyak orang kan seluruh dunia sini, tidak hanya orang Islam dan
Sunan Ampel asli orang sebenarnya dulu orang Hindu. Mirip sama Sunan Ampel dimasukkan Islam. Makanya sebelum Sunan Ampel istri itu Hindu dulu, anaknya Prabu Hayam Wuruk. Bapaknya Patinya Pati Gajah Mada itu. Sebelum masuk di Mirip Sunan Ampel dulu Hindu. Makanya sebelum ini ada Hindu Islam. Bapak Mustajab selaku juru kunci masjid menjelaskan bahwa gapura-gapura Ampel dibuat dari tanah liat tanpa adanya paku. Bahkan tidak ada yang bisa memindahkannya. Sementara itu, tiang masjid dibuat tanpa adanya paku. Semuanya syarat makna tentang rukun Islam dan kekuatan iman. Dengan kakak siapa? Nama aku. Umurnya berapa? Aku 16 tahun. Berarti kelas berapa? Kita SMA di mana? SMA 8 Kak. SMA 8. Di sini sama siapa? Di sini aku sama keluarga. Lagi jalan-jalan ya? Iya, jalan-jalan. Iya ya Kak ya, saya mau wawancara. Iya. Nah, menurut kakaknya sendiri, makna dari bangunan sejarah di sekitaran misalnya Sunan Ampel ini sendiri kayak kakaknya memaknai misal kayak sendiri atau menurut kalau dari gimana? Ini saya kurang tahu ya, tapi itu pastinya kan dimulai dari sejarah yang panjang sejak utara ya. Tapi saya sendiri juga belum tahu artinya. Flashback wawancara, ternyata masih banyak pengunjung atau bahkan masyarakat sekitar yang belum paham mengenai makna dan simbol-simbol arsitektur. Sehingga mereka berharap akan ada lebih banyak edukasi, misalnya papan informasi atau bahkan dibuatkan sebuah museum. Nah, sekarang kita disambut dengan Gapura Poso yang mengingatkan umat Islam mengenai larangan makan, minum, dan melakukan aktivitas tertentu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama menjalankan ibadah puasa. Ini merupakan jalur utama menuju masjid. Kami melewati pusat oleh-oleh yang sudah berdiri bertahun-tahun. Ini dia lorong yang menjadi saksi hidup interaksi antara pedagang, peziarah, santri, dan wisatawan. Disinilah ekonomi lokal dan tradisi ziarah berjalan berdampingan, yang menciptakan suasana kebersamaan yang sangat hikmat. Para pedagang lokal bercerita bahwa ekonomi mereka tumbuh bersama wisata religi. Ada yang memahami sebagai makna bangunan, ada pula yang belum tahu detailnya. Tetapi semuanya sepakat bahwa edukasi sangat penting agar pengunjung tidak hanya datang untuk berbelanja. Tiga. Baik, itulah keseruan observasi kami selama di kawasan wisata religi Makam Sunan Ampel. Kami dari Kelompok 9 EDP 78 pamit undur diri. See you. Dan akhirnya, dari seluruh perjalanan ini, kami belajar bahwa arsitektur bukan sekedar bangunan. Setiap elemen dari gapura molimo, tiang jati, menara, hingga ornamen Majapahit, semuanya adalah cerita tentang toleransi, sejarah, dan spiritualitas Islam Jawa.